Kata Nabi, tanamkan di dalam hati Anda kaum muslimin tauhid yang benar. Bagaimana itu? Andai orang sejagat semuanya berupaya seia sekata, pengen dukung kita, pengen tolongin kita, pengen bantu kita, semuanya dalam apa saja, enggak bakalan mereka bisa menolong mendukung Anda, kecuali karena memang Allah sejak Anda belum lahir sudah gariskan tentang itu. Orang berupaya biar kita lomba menang, enggak bakal ada ketetapan menang bila tidak ada garis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaman 26 baris ke-6 dari bawah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ketahuilah olehmu bahwasanya umat, andai mereka itu bersepakat atas bahwa memberi manfaat mereka padamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sungguh ditetapkan oleh Allah bagimu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai mereka bersekongkol atas bahwa membahayakan mereka padamu dengan sesuatu, niscaya tidaklah mereka membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang sungguh digariskan oleh Allah atas dirimu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas tentang sifat iradat, bahwa Tuhan itu sifatnya iradat. Allah itu memiliki sifat namanya iradat. Iradat itu bahasa Arab, bahasa simpruknya berkehendak. Berkehendak itu bahasa lainnya menentukan. Allah itu maha menentukan. Menentukan itu bahasa lainnya menetapkan. Allah itu punya sifat menetapkan. Menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan sehat, menetapkan sakit, menetapkan punya keturunan, menetapkan tidak punya keturunan, menetapkan untung,
menetapkan rugi, menetapkan orang jadi pimpinan, menetapkan orang gagal jadi pimpinan, dan seterusnya, karena dia punya sifat namanya iradat. Malam hari ini kajian kita memasuki dalil naqli daripada Allah itu bersifat iradat. Yang lain ini sudah sebelum Ramadan. Dari mulai Rajab, Sya'ban, kita sudah membedah, dan ini melanjutkan kajian waktu itu. Mana dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana saat itu beliau umurnya 10 tahun. Udah tua apa masih muda? Bocah 10 tahun. Kata Nabi Ibnu Abbas, saya kasih nasihat kepadamu 5. Kamu pegang erat-erat ini, sebab ini inti tauhid. Nomor 1 sudah kita bedah tempo hari. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Kedua, jagalah Allah dalam segala perintahnya, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Udah juga kita bedah sebelumnya. Bila Anda meminta, mintalah kepada Allah. Ini juga sudah kita bedah. Bila Anda memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Dan malam hari ini memasuki yang kelima, nasihat Nabi. Apa pesan Nabi kepada anak umur 10 tahun daripada anak kaum muslimin? Tentu pesannya untuk kita bersama. Kata Nabi, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Kata Nabi, tanamkan di dalam hati Anda kaum muslimin tauhid yang benar. Bagaimana itu? Andai orang sejagat semuanya berupaya seia sekata pengen dukung kita, pengen tolongin kita, pengen bantu kita, semuanya dalam apa saja, biar kita jadi presiden umpama, muanya bersepakat. Kata Nabi, enggak bakalan mereka bisa menolong mendukung Anda kecuali karena memang Allah sejak Anda belum lahir sudah gariskan tentang itu. Orang berupaya biar kita lomba menang, ndak bakal ada ketetapan menang bila tidak ada garis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai orang semuanya pada berupaya biar dagangan kita laris, pastikan bila terjadi laris bukan karena dia,
tapi karena ketetapan yang Allah tetapkan sejak dahulu kala. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin. Segalanya telah kami tetapkan, kami tulis di Lauhul Mahfuz sebelum ada apa-apa. Begitu juga andai ada orang bersepakat jegal kita, biar kita enggak bisa dagang, kalaulah dagang orangnya, jangan ragu, jangan bimbang, enggak bakalan mereka bisa jegal kita, kecuali andai terjadi itu karena memang ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kepada kita. Segalanya sudah ada suratan takdir, segalanya sudah ada ketetapan dari Allah. Maka tugas kita hanya sebatas ikhtiar. Wajib seorang manusia yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, bahwa Allah memiliki sifat namanya iradat, dan segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali karena memang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu kala. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45 udah menjadi ketetapan Allah. Maka enggak boleh dia sombong gara-gara gua, enggak. Allah yang netapin. Kalau Allah kagak berikan iradat, enggak bisa. Andai dokter ngobatin kita sehat, bukan hebat tuh dokter, ketetapan Allah memberikan ilmu kepada tuh dokter sehingga Allah kasih kesembuhan kepada kita. Sehingga dengan memahami iradat, maka hidup kita nyantai di dunia, ndak usah gusar. Segalanya telah ditetapkan oleh Allah. Laksana malam dan siang. Siang gak gusar, tiba waktunya bakalan datang tuh namanya malam. Malam berjalan normal, ndak gerasa gerusu, nanti juga bakalan hilang tuh malam menjadi pagi. Janganlah kita terburu-buru sesuatu yang belum waktunya. Jalani saja hidup. Apa aja yang terburu-buru hasilnya tidak baik adanya. Begitulah dalam hidup. Ada orang senang sama kita, ada ketetapannya dari Allah. Ada orang benci sama kita, ada ketetapannya. Segalanya. Jadi hidup itu menjalankan program Tuhan. Kita tidak boleh memaksa ketetapan. Orang gak paham tentang doa. Pahami yang namanya doa adalah meminta, bukan memaksa. Dari mana ini kita tahu? Ketika orang doa sama dengan memaksa, maka sesudah tahajud seminggu enggak berubah warungnya, dia berhenti. Ada tuh yang model kayak begitu. Lalu malamnya ngorok terus. Dipikir dia paksa Tuhan. Bukan meminta, bukan memaksa. Minta kayak kita minta duit sama bapak-bapak. Ya dikasih ya enggak apa-apa. Enggak dikasih enggak apa-apa tuh, lihat kayak yang ada di belokan di rel kereta. Orang enggak ngasih ya enggak ngapa-ngapa, enggak dilimparin juga mobilnya. Namanya minta. Dikasih alhamdulillah. Namanya minta. Itu mah kagak. Udah sholat duha seminggu, rezekinya enggak berubah, berhenti.
Tahu doang sholat duha, ngerjain kagak. Ada nggak model kayak begitu? Halo, ini nyampe apa kagak ini? Ada nggak model kayak begitu? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ngaji nggak orangnya? Yang mana ini kalau ngaji orangnya? Coba Tuhan diambekin, nggak tanggung-tanggung. Kalau orang ngambek sama manusia mending dah. Manusia masih sederajat. Ini ngambek sama Tuhan, kan kurang ajar. Kenapa sampai terjadi? Karena dia belum mengerti irodat. Orang udah ngaji belum dipakai, udah dipakai belum mantep. Tugas kita adalah mengabdi. Mengabdi. Sholat jangan kita kata sebatas perintah Allah, tapi emang yang layak disujudi hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka sholat bukan karena kita kepaksa, tapi karena kesyukuran punya Tuhan Allah yang memiliki sifat iradat. Bisa. Jadi kita nggak perlu pusing. Ada orang mau jatuhin kita, kagak bakalan kita jatuh. Kecuali kalau kita jatuh karena ditetapin nama Allah. Ada orang pada demen nama kita, jangan GR. Sebab mereka demen karena ketetapan dari Allah. Maka orang yang bertauhid paham, di mana ada gelap, di situ ada terang. Di mana ada senang, di situ ada susah. Di mana ada dagang untung, di situ ada rugi. Pahami itu. Dunia adalah wataknya sementara. Kalau sekarang untung kita, jangan kegeeran karena sementara, bisa jadi esok dikasih rugi. Kalau sekarang kita rugi, jangan putus asa. Karena ini sementara, besok untung. Kalau kita sekarang sehat, jangan kegeeran. Bisa aja datang lawanannya sakit. Kalau sekarang kita kerja, syukuri. Suatu saat kita bakalan pensiun. Dan orang pensiun itu dalam kacamata agama orang kaya raya. Orang apa? Orang apa? Kaya raya. Sebab orang pensiun itu disebut dalam agama orang berada. Senin ada, Selasa ada, Rebo ada, Kemis ada, Jumat, Sabtu, Minggu, maka orang berada. Boleh tanya dari ujung Simpruk, orang berada, orang miskin, orang kaya? Kaya. Ngapa dengan pensiun stres? Kan Anda berada. Begitu. Semuanya kan ada garisnya. Sebelum masuk kerja undang-undangnya ada. Umur sekian, udah waktunya nongkrong di masjid. Kemarin nggak keburu, gua kerja. Sekarang nggak keburu juga. Ah, ini nggak benar. Kemarin sehat nggak keburu, mancinglah, sampai ke Cidokom nyampe. Masa pas sekarang sakit? Saya curiga tahu Cidokom nih, saudara. Lalu kita nggak mau ke masjid, mau ngapain? Maka ketetapan itu ada. Orang benci, ya ada. Di mana ada problem, di situ ada solusi. Maka fokusnya jangan ama problem, tapi ama solusi. Begitulah hidup. Di mana ada penyakit, di situ ada obatnya. Fokus kita sama obat. Jangan nama penyakitnya. Ngapa ini ya kaki kotek-kotek, kotek-kotek.
Oh dadah, kita jangan pakai ngapa. Alhamdulillah, kaki kayak begini. Makasih ya Allah, kalau saya sehat kayak dulu lagi, mainnya Tegal Rotan lagi nih. Begitu. Untung sekarang. Hah? Tambah parah, iya tambah parah. Maka semuanya kan indah yang Allah atur. Maka saudara, Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu an melihat ada orang duduk termenung, nampak raut wajahnya lagi stres, lagi susah, rambut kayaknya acak-acakan, baju ngancingin aja nggak bener atas ke bawahnya, ngelihatnya tampangnya dengan muka yang rada kotor kayak sufi, bener sulit finansial. Gitu. Apaan? Halus amat bahasanya. Dibilang limadza takunu mahmuman, kulihat kamu itu susah. Kenapa? Begini Tuan, tar dulu. Sebelum kamu ulas begini begitu, saya mau nanya dulu. Saya nggak mau tahu. Yang kamu mau curhat kepanjangan takut. Mana kayak sinetron berepisode ceritanya nggak kelar-kelar. Saya mau nanya dulu sebelum kamu menceritakan kesusahan. Iya baik Tuan. Apa yang kamu mau tanya? Ibrahim bin Adham radhiyallahu an bertanya. Yang pertama, adakah di semesta ini sesuatu yang terjadi tidak ditetapkan oleh Allah? Ada enggak yang di semesta ini terjadi bukan ketetapan Allah? Dia jawab, enggak ada. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah tetapin terjadi, yang Allah kagak tetapin ora bakalan terjadi. Enggak ada di jagat raya ini yang bukan ketetapan Allah. Baik, jawabanmu benar. Yang kedua, ana mau nanya. Kata Imam Ibrahim bin Adham, apakah rezekimu dari yang ditetapin Allah berkurang? Apakah rezekimu yang Allah tetapin kudu sampai sama kamu enggak sampai? Enggak. Allah udah atur rezeki. Kalau memang jatah saya enggak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau itu bukan jatah saya, biar mati-matian enggak bakalan saya dapetin. Jawabanmu benar, kata Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Ketiga, saya mau tanya, kalau udah ini kamu boleh ngeluh. Apakah ajalmu jadi berkurang dari yang ditetapin nama Allah? Enggak. Kalau belum waktunya, enggak bakalan datang. Kalau udah waktunya, mesti datang. Jawabanmu benar anak muda. Cuman yang aneh heran, ngapa ente puyeng? Muyengin apa? Si anu ganggu mulu, ditetepin gak sama Allah.
Katanya semua ketetapan Allah. Ngapa kamu tidak mau dekat sama Allah? Deketi sama Allah. Kalau punya problem jangan dikeluhin, diaduin sama yang maha memberi solusi. Melek, ngadu sama Allah. Apa aja kalau ngadu sama Allah, Allah kasih. Kamu nggak paham, orang tuamu dulu zaman kamu kecil rumah sakit aja gak ada. Begitu masih rawa-rawa, kali aja buat ngebak bisa, namanya kali majar. Bener nggak? Bener nggak? Tuh iya tuh, kayaknya udah tua tuh, dia tahu tuh. Begitu anak muda mana tahu kali majar. Itu kali yang simpruk ini. Emang kali majar. Rumah sakit belum ada. Adekmu itu dulu cekukan. Emakmu itu timbang ngambil doang tikar butut dari pojokan, diludahin tikar, dirobek, wih, tempelin di jidat, hilang. Begitu. Bener nggak? Wah, ngalamin. Nih, udah tua nih, dia tahu. Tuh, wih, nggak ada dokter. Allah kuasa. Lah ngapa kita menjadi stres hidup kita? Karena kita kurang paham. Siapa yang bilang betul itu ya? Saudara, ini yang kita ngapain stres? Ada yang benci, ya ada yang demen. Orang benci nggak bakalan kurang. Kita mau jelasin bagaimana juga orang agak demen aja. Bener nggak? Begitu. Orang yang demen nggak perlu pakai keterangan, udah percaya aja. Lah, terus hidup mau ngapain? Apa nggak denger tuh lagunya Nike Ardila? Dunia itu panggung, ya ini sandiwara. Berarti kita menjadi pelakon yang baik apa yang buruk. Contoh pesan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berlakonlah yang baik. Segalanya hanya pola pikir. Pola pikir aja. Kalau pola pikirnya rapi apa ya? Miskinnya kita bukan gak punya duit, mental, pola pikir. Ini pola pikir ini yang dirubah. Tidur di kasur butut, di tikar. Tidur di tikar butut dibanding kasur empuk rumah sakit Eka Hospital. Enak mana kira-kira? Nih saya tanya nih, kasur empuk rumah sakit enak mana kira-kira? Tikar butut. Ngapa kita menjadi hidup ngeluh mulu? Nggak usah begitu, hidup biasa aja. Kopi itu pahit, tapi kopi dinikmati. Ujian pahit, bagi yang mengerti ujian dia nikmati. Itulah hidup. Saudara, kita kudu faham tentang dunia. Kalau bersandiwara, sandiwaralah yang baik. Pola pikir, ketika kita mikir enakan tikar butut lah dibanding kasur empuk rumah sakit. Alhamdulillah ya. Biar kata di tikar butut juga sehat. Tuh begitu, alhamdulillah. Tuh pola pikir. Gara-gara pola pikirnya rendah, hidup sengsara. Nih kurban besok Idul Adha. Coba dong tanya. Kambing nih ame motor NMAX. Kira-kira nih yang ngaji aja saya mau nanya, mahal mana kira-kira?
Kambing sama motor NMAX, mahal mana kira-kira? Hah? NMAX. Banyak loh muslim di rumahnya punya motor 2, 3. Biar kata rumahnya masuk gang sini bisa 4. Di rumahnya motor minimal 1 ada. Motor yang katanya mahal daripada kambing, tapi anehnya kalau sudah Idul Adha, subhanallah, istiqomah belinya areng sama tusukan. Ada nggak yang model begitu tuh? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Begitu. Areng sama tusukan. Saya siap beli areng. Siap beli areng. Lah motor kebeli. Kendaraan dia di akhirat nggak dipikirin. Kenapa motor mahal kebeli? Niat. Irodat lokal, irodat juz'i ada dalam jiwanya, diproses. Bisa. Kenapa? Untuk kendaraan dia di akhirat enggak. Kurang penting akhirat. Begitu. Jangankan nama motor, rokok. Tanya tuh sama yang rokok-rokok tuh, Sampurna mil aja. Berapa ya sebungkus ya? 35.000. 35.000. Kita jangan lihat tetangga kita yang sehari 2 bungkus, 3 bungkus, gak usah. Nih yang sehari sebungkus saja nih. 35.000 dikali sebulan 30 hari. 35 kali 30. 1.050.000. 1 juta, bener gak? 1 juta berapa ya? 1.050.000 sebulan. Kalau 10 bulan 10.500.000, masih nyisa 2 bulan. Apa enggak 13 juta tuh kurang lebih? Kalau lah disimpruk 13 juta dibeliin kambing, kira-kira dapat berapa? Hah? Iya, kalau disimpruk, ya simpruk aja, jangan pakai tergantung. Biasanya dapat berapa itu? Hah? Dapat berapa? 13 juta. Berapa? 4. Dapat 4. Maka sampein tuh sama mereka yang tukang ngerokok tuh. Kalau ampe Idul Adha besok kagak ngurban, kalaulah dia mati ketemu Nabi Muhammad, apa yang dia harus jawab? Masa buat rokok 13 juta mampu setahun? Kepentingan dia di akhirat merem berinya tusukan nama areng. Ada tuh yang model kayak begitu, gitu. Bukan ini dilihat dari wajahnya, ini semua soleh semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini, yang diomongin ini. Enggak, itu nyinggung orang. Enggak. Pikirin, hidup nih mau ngapain? Susah, mental kita susah, pola pikir kita segalanya pakai kalau. Pokoknya ya Rob, kalau tanah saya ini laku ya Rob, saya mau umroh, kasih laku, kagak bangun kontrakan lagi. Ada tuh yang model kayak begitu. Tuhan dikasih PHP mulu, lalu kemudian nyalain Tuhan. Waktu minjem tukur, tanda tangan nyantai,
Waktu dia pinjol, nyantai dia, kliknya. Pas dia susah bayar baru datang sama kiai. Kiai, saya pengen beres urusan riba. Pret, riba. Kemarin lo tanda tangan, nyantai sadar. Ngapa sekarang lu kagak bisa bayar ngomong riba? Ya, ini kayak begitu. Ada tuh yang kayak begitu. Ini kagak bener. Begitu. Lu punya problem, lu tobat-tobat aja sama Allah, istighfar yang banyak dalam hidup. Jangan salahin Allah, salahin diri kita yang tidak memahami di dalam hidup ini. Susah dibuat-buat. Emang yang susah kita doang? Banyak yang lebih susah dari kita di daerah-daerah, tapi juga mampu. Cuman kita selalu pakai kalau. Ada kota Kamal Jumat aja pura-pura merem. Udah lewat baru melek. Mana orangnya ngaji juga lagi. Enggak, itu nuduh-nuduh. Jangan percaya. Itu begitu, saudara. Bagaimana nih hidup? Kata Nabi Ibnu Abbas, bila orang bersepakat bantu sampean, enggak bakalan bisa bantu kecuali karena ada ketetapan Allah. Syukur sama Allah kalau kau dapat nikmat, bukan sombong. Begitu. Bila kita dapat nikmat, naikin kesyukurannya, bukan gaya hidupnya. Baru punya duit lebih dikit aja, aduh gayanya. Kita tidur di puncak. Innalillahi wa rajiun. Di puncak. Baru punya duit lebih dikit aja ke puncak. Mau ngapain? Cari suasana dingin. Kalimatnya bagus, tapi tindakannya nggak bagus. Dia bawa jaket sama sweater. Mau ngapain? Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Ngapa bawa jaket dingin? Lu kalau pengen panas, Tanjung Priuk. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Lu mau ngapa kita ke puncak? Emang puncak mau dingin dari dulu juga. Dari zaman Ki Benen udah dingin. Bener nggak? Bener nggak? Wah iya. Lu kalau ke puncak emang nyari dingin. Lapu ngapa lu bawa sweater, bawa jaket? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Orangnya ngaji juga tuh. Coba mau ngapain? Udah nyampe puncak ini payah milih hotelnya, nggak ada tombol merahnya, biru semua. Ngapa? Dingin lah, udah tahu. Andai dingin matilah kagak tuh, banyak yang tinggal di situ dari zaman Ki Benen juga hidup. Jadi gayanya ketinggian. Udah biasa aja hidup mah. Ini mentalnya ini nih. Pahami. Segalanya udah diatur oleh Tuhan. Bila udah diatur, doa bukan memaksa Tuhan. Doa mematuhi perintah Tuhan. Maka dalam doa ibadah, karena patuh sama Tuhan. Dalam ibadah ada ganjaran. Dikasih atau tidak urusan dia. Karena kita jalanin ibadah, merintih kepada yang mengerti, memberikan solusi. Dialah Allah yang punya sifat iradat. Ngapain ngeluh sana, ngeluh sini? Karena kita kebanyakan lebih senang melihat nikmat orang lain. Ini namanya mental yang rusak. Si Anu Idul Fitri kemarin habis betulin rumahnya, jadi tingkat 2. Si Anu habis kebeli kulkas sap 2 pintu. Si Anu ngelihat si Anu, akhirnya nikmat yang diberikan Tuhan pada dirinya enggak kelihatan, sehingga yang muncul dari mulutnya keluhan,
keluhan. Mau ngapain mengkambing hitamkan? Diri aja ada salah enggak sama diri? Jangan salahin orang lain. Ini mental ini yang harus dirapiin. Maka Nabi dari umur 10 tahun dibenerin pola pikir Ibnu Abbas. Dan ini tauhid. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Hikam yang begitu banyak dibaca oleh Mu'allim Bunyamin rahimahullah di masjid ini sampai wafat. Pada akhir ujung kesimpulan hikam cuman atu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau apanya aja, bahwa kita enggak ada daya, enggak ada kemampuan. Bila ada itu pertolongan Allah. Kita enggak boleh sombong, kita enggak boleh pesimis dalam hidup. Segalanya diatur oleh skenario agung. Maka kita jalani saja dalam hidup kita. Begitu, biar enak. Karena itu sekali-kali keluar rumah, jangan diem di rumah. Ngaji itu menenangkan. Sebelum guru datang ngobrol sama temen, tanya, bang, yang di sampingnya tuh jangan diem-dieman. Namamu siapa? Rumahnya di mana? Tanya. Jangan gagah tanya. Begitu. Ketemu di jalan, lu yang ngaji itu ya? Begitu. Mau ngapain? Tanya, ngobrol. Kau udah ngobrol sama orang, tadinya kita gusar, stres, hilang. Muncul di hati, dah, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Begitu gara-gara begitu hidup. Syukur sama Allah. Hidup ini kita, kalau orang dikasih nikmat 3, kaya raya, ngapain Anda stres? 1, tidur bangun sendiri. 2, tidur mandi sendiri. 3, tidur pakai baju sendiri. Kaya raya. Mau nggak sampean dikasih duit sama Allah 10 miliar tapi mandinya dimandiin? Saya nanya nih, mau nggak? Halo nih, mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Lah mati berarti masih hidup, masih banyak rezeki. Jangan disetresin, jangan. Masalahnya plastik langka, styrofoam ini mahal, apalagi ya BBM mahal, naik. Kalau naik, Anda naikin zikirnya, naikin level zikirnya. Biasanya berapa salat? 1.000, 5.000, 10.000. Naikin zikirnya Anda terus, agar supaya Tuhan naikkan rezeki Anda. Mau dibikin murah itu barang, kalau orang gablak duit mahal. Bener nggak? Mahal apa murah? Mahal. Tadi pagi ada teman main ke rumah. Saya ini mesti hajinya ini 4 tahun yang lalu, guru. Waktu itu 175. Terus ya ada kendala. Tapi sekarang nih mahal. Berapa? 400. Berdua 800. Murah. Loh, 400 murah. Dulu 175 ente kagak mampu. Sekarang 400 mampu. Murahan mana? Murahan sekarang. Jangan dilamunin. Dari Allah juga rezeki ntar juga diganti. Oh begitu. Alhamdulillah kalau begitu. Tadinya garuk-garuk. Saya nggak usah garuk-garuk. Mau ngapain? Hidup dinikmati aja. Begitu. Jangan dikeluhin. Zikir yang lama. Nah, kerjakan tadinya sholat duha 2, ini gara-gara plastik naik jadi 8. Begitu hidup. Berlomba kepada kebaikan, bukan dengan keluhan.
naikin kesyukuran, turunin keluhan, pahami segala yang ada takdir Allah. Ini masalahnya pemimpin ini kagak bener. Kurang ajar nggak pemimpin? Udah, jangan kata kurang ajar, pilihan sampean. Sampean juga yang milih. Tapi nggak usah pakai tapi. Udah radina billahi rabban, bismillah walhamdu wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Udah, yang enak, yang agak enak, udah ada ketetapan dari Allah. Nikmati hidup ini, nikmati aja hidup, biar kita nggak puyeng. Kayak kopi, pahitnya di situ kenikmatannya. Itulah hidup. Kalau kita nggak dikasih ujian nama Allah nggak bisa. Tapi perasaan gua ini pas sudah ibadah, ujian gua tin numpuk banget. Aduh, paku yang dipantek nggak ada, paku bengkok. Yang dipantekin orang tuh paku bengkok, paku lempeng. Hah? Lempeng. Tuhan juga begitu, karena Anda lempeng, maka Anda diberikan ujian biar nikmat. Begitu. Yang bengkok nggak usah dipantek-pantek, udah bengkok, mau ngapain? Maka ujian itu bagi orang yang jiwanya benar, udah nggak usah disetresin, dibikin nikmat aja hidup ini, dibikin nikmat aja. Orang dulu ya Allah udah makan pakai akar bambu jadi juga begitu, ujungnya mahal lah ya, rebung dimakan begitu. Hidup aja. Pisang nggak kebeli, makan pakai jantungnya, yang penting ada rasa pisangnya. Orang dulu hidup dibikin nikmat. Jadi nikmat dan tidak nikmat tergantung hati kita dalam tauhid kepada Allah. No nabi yang akhlaknya baik, dosa nggak punya, masih ada yang benci. Apalagi orang kaya kita, dosa sabrak, akhlak buruk banyak. Yang benci biasa. Ngapa jadi stres hidup? Cuman saudara, ada orang walaupun zaman kayak begini beli HP, meski second tapi katanya HP bagus, lengkap fiturnya. Cuman pada waktu dicas sejam, dicabut, itu kagak masuk baterainya, kagak masuk. Ini kategorinya namanya baterainya apa? Soak. Nah, kita jangan begitu. Ngaji di majelis ngangguk ya juga. Pulang nih dari majelis puyeng lagi. Ini baterainya soak kalau begini. Begitu. Masa kagak masuk nih sejam ngomong ini. Begitu. Pulang dari masjid puyeng lagi. Ada masalah ini pada baterainya. Soak. Maka kita mohon nama Allah dah, agar Allah berikan kita taufik dan hidayah, kemampuan kepada kita memahami takdir Allah, bahwa doa bukan untuk memaksa Tuhan, tapi untuk menselaraskan jiwa kita biar mengerti dengan aturan Tuhan, sehingga hidup kita penuh berkah, rezeki kita makin berkah, usaha kita berkah, ilmu kita barokah, anak keturunan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah.